Ini ini ya ada fakta yang mungkin yang baru nonton NFL dan yang udah nonton NBA dan lain-lain paham draft. Ini kalau gue kasih tahu langsung demi apa serius gitu. Rams dari tahun 2017 kan? Dari setelah mereka ngedraft Jared Goff di tahun 2016, dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun nggak punya first round pick. Tuh gila tuh. Tapi hasilnya ya bagus-bagus aja. Bukan bagus sih, lebih kayak konsisten. Selamat datang kembali di podcast NFL teman-teman. Alhamdulillah kita tetap istiqomah ya. Iyalah. Kita obrolan kita udah harus kayak gitu karena kan menjelang bulan puasa. Kayaknya tuh enggak, ini kan tayang ini kan tayang Jumat. Harusnya malam ini tarawih kita. Oh iya benar. Jadi memang ini cocok ditonton menuju sahur. Nah, itu. Iya. Tapi kalau kalian lihat, gue sebenarnya udah pakai baju Los Angeles Rams ya, karena gue pribadi ketika ada NFL di London, London Games, gue beli beberapa merchandise. Udah jelas pasti merchandise Steelers gue udah beli, ya kan? Itu udah pasti topi sama baju gue ada. Nanti gue pakai di next-nextnya. Nah, mantap. Bahkan kemarin tuh gue lagi bongkar lemari gue, karena kan gue baju New York Giants tuh banyak merchandise-nya. Gue keluarin semua, sama gue ada beli merchandise-nya ini waktu Oakland Raiders masih di Oakland. Ya, beli yang AB, gue ada tuh. Nanti gue pakai juga. Tapi kalau hari ini nggak cocok gue pakai itu. Iya. Karena tamunya kebetulan waktu Rams juara nangis. Nah, itu. Nah, mungkin gue tanya dikit kali ya. Pas Super Bowl 56 ya. 56 betul. 56 dan mainnya itu di stadionnya Rams juga kan, di SoFi Stadium. Di SoFi Stadium. Itu gimana reaksi lu? Dr. Dre itu kan? Dr. Dre, Mary J. Blige, LeBron James dateng. Iya, Snoop Dogg, 50 Cent sama yang kemarin Kendrick Lamar. Nah, itu gimana reaksi lu pas Rams juara tuh? Itu menurut gue kayak sebenarnya nggak penantian panjang sih, maksud gue. Penantian gue selama menonton NFL yang belum lama itu, wah akhirnya tim gue bisa juara men, wah gila itu akhirnya seneng banget. Karena kan gue mulai suka Rams itu kan mulai dari 2019 sebenarnya. Jadi ceritanya adalah gue kenapa akhirnya bisa jadi fans Rams itu justru karena Super Bowl 53. Yang pas kalah. Pas Patriots yang boring banget. 13-3 doang skornya. Iya, boring banget pertandingannya. Iya, itu tuh ceritanya adalah kenapa kayak bisa gue jadi fans Rams itu. Gue itu awalnya cuma pengen nonton Maroon 5. Awalnya gue cuma pengen nonton Maroon 5 karena halftime show-nya itu adalah Maroon 5. Gue mau nonton Maroon 5 kan. Penasaran nih, akhirnya Adam Levine gimana sih kalau nyanyi di Super Bowl gitu di halftime gitu. Gue penasaran. Cuman karena waktu itu gue masih kuliah kan, jadi kayak ada waktu lah buat masih banyak waktu buat nonton pagi-pagi Super Bowl gitu kan. Nah ketika hype build lagi gamenya lagi dibangun nih, kan itu New England Patriots sama Rams kan. Nah yang gue agak bingung di situ posisinya adalah ketika itu ada Jason Tatum. Dia kan pemain Boston ya. Boston Celtics, otomatis kalau misalkan pemain Boston Celtics punya afiliasi sama New England Patriots. Karena di Boston harusnya, juga, Massachusetts. Boston kan. Cuman gue bingung kenapa ini orang kok nge-hype-nya kayak Rams. Dia malah nge-hype-nya Los Angeles Rams. Ternyata setelah gue kulik dan cari tahu, dia memang orang St. Louis. Dia orang St. Louis. Iya. Benar. Dia lahir di sana. Nah, makanya Jason Tatum inspirasinya Kobe Bryant banget. Betul sekali. Iya. Terus. Nah, singkat cerita tuh akhirnya gue nonton tuh game yang sampah banget sih. Bosen nontonnya. Apalagi posisi gue ketika itu adalah pertama kali nonton. Pertama kali nonton namanya game NFL. Gue nggak tahu apa-apa men, asli. Peraturan belum tahu. Gamenya kayak apa nggak tahu. Cuma ada kick doang, bosen lah gitu kan. Terus udah harapan akhirnya Maroon 5 nih, Maroon 5 itu kan Super Bowl halftime show-nya. Pas ditonton sama aja jelek gitu kan, sama aja jeleknya gitu kan, kayak apalagi udah ada Travis Scott pun tidak membantu gitu, show itu tuh berjalan dengan bagus. Itu ya udah kayak, tapi karena akhirnya kenapa bisa jadi Rams, karena ya pada saat itu gue juga tahu kalau New England Patriots lagi membangun dinasti juga kan. Maksudnya menjadi dinasti Patriots gitu. Balikin dinastinya lagi. Balikin. Dan gue gak suka. Gue gak suka ada dinasti basically gitu kan. Lu mau
Patriots nih kalah nih. Betul, pengen Patriots tapi kalah. tidak di tangan Rams ternyata. Iya, ternyata Rams tidak sanggup untuk mengalahkan Patriots dan ternyata karena gue terekspos American sports kan juga berawal dari NBA dulu ya. Iya. Gue berawal dari Los Angeles Sports Team juga gitu. Jadi ya, yaudahlah akhirnya gue milih Rams menjadi tim favorit gue di NFL. Ya walaupun Rams bukan Akamsi tuh. Iya, bukan Akamsi. Iya. Akamsinya berarti Chargers. Nah, Chargers enggak juga. Iya, enggak juga ya. Chargers itu dari San Diego, makanya itu gimana ya? Los Angeles enggak punya Akamsi, tim Akamsi enggak ada tuh ya. Iya, sebenarnya tuh kalau gue lihat dari olahraga yang LA yang di four major sport, gue nggak tahu yang NHL ya, gue lupa LA Kings tuh dia Akamsi apa enggak ya? Iya. NFL Rams dari St. Louis. Dari St. Louis betul. Iya, cuman dulunya kalau nggak salah dulu sempat mampir di LA, cuman ke St. Louis, terus balik lagi ke LA. Chargers dulunya di San Diego, ke LA. NBA Lakers dulunya di Minneapolis. Di Minneapolis. Oh iya benar Minneapolis, benar. Iya. Clippers juga kan itu juga awalnya juga di San Diego Clippers kan. Iya. Kalau MLB Dodgers dulunya di Brooklyn. Tuh. LA Angels Anak LA Dodgers doang. Ya, kayak yang dianggap kan Dodgers kan. Iya, Akamsi cuma Dodgers doang tuh. Iya. Iya juga ya, maksudnya semua pada tim bukan Akamsi ya. Iya, walaupun sebenarnya Dodgers yang tadi gue bilang kan pertama di Brooklyn kan yang pas zaman-zaman Jackie Robinson itu kan. Iya, Brooklyn. Nah, jadi itu ya kota pendatang. Iya, pendatang benar-benar kota pendatang. Kayak industri Hollywoodnya juga ya. Apa mendatang Hollywood ya, jadi banyak pendatang, banyak yang merantau. Iya, kota perantau jadinya. Iya, sama kayak Jakarta, kota perantau kan. Iya. Oh, dan itu sama kayak Oakland siapa Raiders juga sebenarnya. Dari Oakland sempat ke LA. LA kan yang zaman-zaman NWA kan yang karena NW pakai logo Raiders. Ya. Pas masih di Los Angeles jadi logo Raiders kan booming banget jadi culture kan. Iya. Toto ke Oakland, terus kan di Las Vegas. Ganti Las Vegas. Iya. Malah makin bobrok ya di Las Vegas. Iya, makin kocak tuh. Makin kocak ya. Kocak banget. Di Oakland udah mulai oke. Udah oke tapi Las Vegas party doang pemainnya sih. Nah, sama judi kayaknya ya. Sama judi hancur ya. Iya, tapi memang si siapa di Rams itu waktu itu Super Bowl 53 tuh ya. Betul. 53. Itu tuh QB-nya Lions kan? Betul. Iya, Jared Goff. Iya, itu. Tapi nggak bisa ngangkat tuh ya bisa sampai Super Bowl tapi begitu di trade sama QB-nya Lions. Lions-nya malah Goff-nya malah naik di Lions, tapi di satu poin juga akhirnya juara Super Bowl kan? Iya, nah tuh. Nah, ini gimana tuh? Itu trade yang ini ya, bagus ya ternyata. Bagus. Itu kalau istilahnya tuh adalah win-win trade lah. Win-win trade ya. Jadi Lions pun akhirnya bisa membangun kembali kepercayaan dirinya Jared Goff sebagai QB yang sempat jatuh dan Rams dengan artinya Rams tuh pengen instant impact lah. Dengan datangnya Matthew Stafford pengen instant impact, pengen cepet lah. Dan akhirnya kesampaian juga juara Super Bowl kan di tahun itu. Dan itu juga yang cincin pertamanya Odell Beckham itu dia. Nah, itu bener. Akhirnya superstar ini dapet. Dan Beckham tuh kan diambilnya kan di pertengahan musim. Iya, di pertengahan musim dan akhirnya dapat juga dia. Siapa yang ininya yang kayak si posisi Gronk's itu siapa? Cooper WR-nya. WR siapa namanya? Cooper Cup. Yang Cooper Cup ini pas yang juara Super Bowl 56 itu Triple Crown. Nah, jadi idola gue itu. Jadi kalau yang belum tahu Triple Crown kan pasti kan taunya kayak di basket Triple Crown gitu kan. Dia itu ya Triple Crown yang pemain yang bisa mimpin di 3 stats major. Nah, dulu tuh Cup itu mimpin di stats receivingnya sama receiving touchdown. Itu receivingnya sih dikit lagi macain rekornya ini kan Calvin Johnson ya? Iya, hampir mau macain rekornya Calvin Johnson Megatron. Betul. Iya, nah itu itu makanya itu di berapa yards lagi gue lupa, tinggal sisa 20-an atau berapa yards lagi bisa macain, cuman yang gak kesampean. Gue tuh pas Rams di situ juara, gue ngefans banget tuh sama Cooper Cup tuh. Iya, gokil ya. Keren banget. Gue dari hati gue kalau Los Angeles ke kandangnya Rams nih pengen gue beli jersinya Cooper Cup nomor 10. Iya, bagus lagi nomor 10. Iya, cuman ya kalau sekarang sayangnya Cooper Cup-nya mau di-trade. Iya, karena udah ada penggantinya, bukan aku. Iya, dan lebih mudah dan lebih murah. Dan bagus. Iya, dan memang tadi Nuha juga sempat bilang soal si Rams nih pengen instan, semuanya serba instan biar langsung pengen juara gitu. Ya itu kayaknya tim-tim Los Angeles rata-rata gitu sih. Lakers juga datengin LeBron, datengin Luka Doncic mau instan-instan.
Kayaknya memang kebiasaan tim Los Angeles Spurs tuh memang begitu semuanya, maunya instan aja gitu. Iya, nggak ada. Kobe Bryant lah yang dari nol di situ. Betul, ya kan. Tapi sisanya Shaquille O'Neal pun pindah. Karim Abdul-Jabbar juga trade. Tim-tim Los Angeles, Ohtani, Dodgers. Nah, lo tahu kan Dodgers, buset deh sign-nya ya sama semuanya. Tapi waktu kemarin kita bahas Dodgers tuh deal. Ada yang komen tuh soal ternyata kalau di MLB tuh ada kayak majority apa gitu, cap gitu. Gua lupa. Jadi ada ngebahas dia tuh sama fungsinya seperti salary cap yang kita bahas di NBA sama NFL juga. Cuma kalau dia tuh ada majority ini dan ternyata Ohtani ngambil gaji murah. Iya, jadi gue pernah gitu ini otot ya, otot tiket. Jadi tuh gue sempat baca kontraknya Ohtani. Jadi tuh Ohtani emang bayar awalnya murah tapi kayak deferred ya? Apa sih? Deferred money ya? Kayak duitnya tuh sisanya ditaruh di belakang. Dipecahin gitu lah. Dipecahin ya. Makanya emang loophole-nya, kalau gue loophole cap space MLB tuh gede banget sih. Iya benar, tapi emang Ohtani rela tuh demi teman sebangsanya masuk. Iya, ya lagian juga Ohtani. Iya. Endorse-nya kenceng, apalagi endorse di kampung halamannya di Jepang kan. Iya. Gila dan tuh. dia nomor 1 tuh buat sekarang. Gua aja pas dulu ke Jepang, iya kata temen gue bilang kan Ohtani itu di Jepang kayak Tuhan. Pas gue liat, iya gila. Iyalah. Di mana-mana jalan Ohtani. Apalagi Jepang, agama nggak jelas kan? Aduh, iya itu di Jepang kan? Iya, udah gitu. Iya, Ohtani udah. Udah gitu kalau misal gue lagi ke Shibuya, mau ke Shibuya Crossing tuh yang zebra crossing Shibuya. Muka Ohtani gede banget, yang dia kan disponsorin jam ya. Apa sih Seiko ya? Seiko. Oh, Seiko dia. Iya, Seiko. Seiko apa ya? Gue lupa. Gayanya gitu, gila nih, ini Ohtani, jalan dikit Ohtani, jalan dikit Ohtani. Orang pakai jersey Ohtani ke toko olahraga isinya Ohtani. Gila sih emang. Iya, kalau orang Jepang soal ada orang berprestasi di luar jadi kebanggaan buat mereka. Ditambah kemarin juara lagi. National pride banget. Iya, ditambah kemarin juara. Iya. Kita tuh nggak ada jersey koruptor sih. Itu kan kebanggaan kita. Aduh, sekarang harus selip-selip, kita juga episode ada selipan tipis aja. Maaf ya guys, selipan tipis. Tapi memang si Rams itu gara-gara Cooper Cup juga gara-gara gue sih nggak terlalu suka Odell Beckham. Gue kan cerita sama lu ketika gue nonton Giants live di New Jersey waktu lawan si siapa Jets ya. Itu tuh gue lawannya Jets sama Dallas Cowboys. Jadi di lapangan yang New Jersey yang si apa? MetLife yang lapangan, asuransi itu kan, lapangan asuransinya mereka MetLife. Yang lapangan rumput sintetis yang banyak dikomplain sama orang-orang. Nah, gue di situ lebih ngefans sama Saquon udah. Saquon ya. Iya, makanya kan gue beli jersey Saquon Barkley, bukan beli Odell Beckham. Gue tuh nggak pernah suka Odell Beckham gitu. Kenapa nggak suka Odell? Ya nggak tahu gue gayanya. Ini gue dalam hati gue ini orang pasti bermasalah nih. Gitu. Tengil banget ya. Tengil bermasalah. Gue nggak suka tuh yang attitude. Makanya kalau di NBA gue nggak suka kayak Jamoran yang baru-baru. Soalnya pada tengil. Diva gitu ya. Iya, gue nggak suka. Saquon kan keren gitu. Orangnya santai-santai aja tapi jago. Sekali lari langsung cus. Iya, Tom Brady juga sebenarnya bukan orang yang gimana-gimana kan. Orang kayak kalau bahasanya tuh biasanya kayak gitu-gitu kayak bercandain orang Amerika nih plumbers gitu. Tom Brady kan yang kayak ya udah good looking tapi biasa normal aja gitu. Kayak Luka Doncic gitu kan tipikal yang good looking tapi biasa-biasa aja. Nah, gue suka orang kayak gitu. Gak usah banyak gaya. Yang penting jago di lapangan ya, gak usah macam-macam. Iya, nah Odell Beckham tuh kan ayo nangkap satu tangan. Set video-videonya kan viral gitu dan mati gue. Ini mah gak lama. Iya ternyata. Ya sebenarnya lama, cuman ya lama sisa ujung-ujung tahunnya kayak ya mainnya cuma 1, 2 pindah-pindah. Habis itu cedera. Dia tuh kayak Odell Beckham tuh kayak Neymar tau kalau di sepak bola. Tapi iya juga sih. Iya, skillnya gila mumpuni gitu. Tapi gampang injury prone gitu-gitu. Injury prone sama ya pasti bikin berita gitu ya, headline gitu ya. Iya, bikin berita. Tapi iya juga ya. Iya, Odell Beckham. Mirip. Dan kayaknya cuma Odell Beckham deh, ingat gue ya. Gue nggak tahu kalau menurut kalian bisa dibenerin. Dia tuh rajin party sama artis Hollywood tau. Wah iya sih. Sama Bieber sama. Pokoknya dia rajin ya party. Pokoknya temennya banyak banget kayak di mana-mana ya. Setiap party Hollywood nih ada pasti Odell Beckham tuh. OBJ kan juga pernah masuk video klipnya Drake. Iya kan? Iya, makanya jadi dia tuh ini banget. Wah, gak ada Tufel kita ngomongin Drake. Iya ya kemarin ya. Iya, aduh. Temannya banyak banget di industri ya. Iya, dia pokoknya dia selalu beredar lah gitu. Di party sama kayak Neymar doyan party. Tapi jadi injury prone gitu. Lu kalau di Rams siapa pemain favorit lu sepanjang masa dah dulu?
Gua sebenarnya paling suka kalau misalnya panjang masa nih. Iya, paling suka kan lu baru 2019 ya. Berarti gua masa Eda gua anggap dari 2019 lah. Iya, dari masa itu aja. Dari masa itu aja. Gua suka sama ya the one and only lah, Aaron Donald. Itu menurut gua udah menjadi the greatest defenders of all time lah. Udah statusnya udah jelas seperti apa. Iya. Bayangin dia tuh kalau buat hitungan pemain defensive line yang hitungan tuh pendek dia. Tapi dengan badannya segede itu, dengan dia geraknya juga cepat. Lincah banget coba. Footworknya tuh kayak udah kayak pemain NBA. Footworknya tuh benar-benar lincah. Maksudnya ya lu bisa bergerak selincah itu dengan badan segede itu arguably udah nggak bisa didebat sama siapapun sih. Kalau nggak salah tuh Aaron Donald tingginya sama kayak Steph Curry nggak sih? Dia itu kalau secara statistik seingat gua 6,1 atau 180. Iya berarti kayak Steph kurang lebih. Kan, Steph tuh antara 62 apa 63 gitu gua lupa Steph itu. Iya tapi ya gitu. Iverson Iverson. 61 mah Iverson. Cuman ya gitu kalau lu lihat ya nih ya apa achievementnya prestasinya Aaron Donald dari rookie sampai pensiun wangi. Waduh gila sih. Dari rookie ya dia dari rookie aja dapat defensive rookie of the year. Tahun kedua langsung defensive player of the year kan ya? Betul. Iya. Gila. Dia tuh setiap tahun selalu mendapatkan Pro Bowl. Pro Bowl tuh equivalentnya kalau di NBA tuh All Star. Bayangin pemain yang tiap tahun dapat All Star udah pasti masuk Hall of Fame. Pasti itu udah. Itu. Iya, setiap tahun. Ya, LeBron James setiap tahun nggak pernah nggak masuk All Star. Oke. Makanya ibaratnya tuh ya kan kalau dulu kan sebelum Anthony Davis ke Mavericks kan ada ya Eddie di Lakers ya. Orang yang nonton pada bilang ya the better Eddie ya di footballnya. Aaron Donald. Iya. Ya itu emang gue nggak bisa debatin itu sih. Sama ini kalau misalnya lu mau cari-cari tahu tentang Aaron Donald, lu coba cari foto Aaron Donald pas lagi main. Lu bayangin aja dia satu orang yang jaga 3. Pernah dijaga 4 ya? 4 orang. Karena ya gede itu badannya juga kan. Badannya kan memang sebenarnya gede tapi nggak tinggi. Cuman ya karena dia sekali maju powernya mengerikan gitu ya. Banyak tim yang sampai bilang triple team. Sampai 4 loh. Sampai jagain batan karena ya Aaron Donald baru juga boleh di snap ke QB langsung lewat. Daya rusaknya tuh gede kayak kalau sekarang daya rusak kepada masyarakat juga gede banget. Mungkin kalau lihat dari statsnya ya misalnya ya ini kan statsnya Aaron Donald cuma misalnya kayak tahun berapa yang cuma 12 kali sack. Ya lu harus lihat harus lihat cuplikannya karena dia dijagain sampai 2 orang, 3 orang gitu. Gila itu kayak film ini mungkin gak apple to apple tapi yang film Blindside kan soal power juga tuh. Ya kayak gitu-gitulah gambaran Aaron Donald tapi walaupun gak apple to apple ya. Tapi seperti itulah soal power ya. Dia powernya. Cuma memang kalau Aaron Donald kan kalau gue Cooper Cup nih tadi Aaron Donald. Lu siapa? Kalau Rams pemain favorit lu di Rams sepanjang masa aja nggak apa-apa kita juga ngikutin Rams. Inilah running backnya lah. Tapi ini angkatan tua ya. Eric Dickerson. Eric Dickerson lah. Jadi zaman dulu itu Eric Dickerson itu kalau nggak salah ya. Eric Dickerson itu pemain kedua. Abis O.J. Simpson ya. Gue lupa yang bisa nyetak 2K yards. 2000 yards. Gue lupa. Setelah O.J. Simpson. Gue lupa sebelum apa setelah O.J. Simpson. Nah itu dia itu larinya benar-benar. Bener-bener lincah kiri gocek kanan. Gak ada apa-apa Tyreek Hill ya. Tyreek Hill dia kan mentingin speed kan. Ini bener-bener dia kayak lincahnya tuh dapat kayak ngekat kiri kanan dapat. Terus juga yang bikin unik dia tuh main pakai goggle gitu gede banget. Goggle gede gitu, terus juga dia jersinya tuh kayak pakai handuk tebel gitu. Jadi kayak wah. Kalau kayak sekarang kayak siapa pemain kayak sekarang yang kayak dia tipikalnya? Yang sekarang siapa ya? Siapa ya? Saquon Barkley. Berarti secara speed segitu juga tuh. Kayak Saquon sama Eric Dickerson mirip-mirip deh. Mirip-mirip deh buat gua. Badan-badannya segitu juga. Badannya kayaknya mirip. Jadi kalau menurut gua kalau dibanding sama zaman sekarang sih Saquon. Iya, nggak mungkin. Kalau buat kalian tuh kan kita selalu ngingetin tuh buat kalian yang baru nonton NFL karena beberapa penonton kita baru ngikutin juga dari podcast ini gitu. Nonton Saquon tuh satisfying banget gitu. Lu kalau nonton Saquon tuh kayak ada orang main begitu ya. Kayak main game PS kayak saat enak kayak main Madden. Yang kemarin gue bilang, lu kalau mau nonton Saquon lu harus nonton yang musim ini yang kemarin dia loncatin orang dari belakang. Iya, itu udah pasti. Itu udah melawan hukum
fisika atau apa kayak. Iya. Lu gimana caranya bisa loncatin orang dari Kalau QB udah pasti harus nonton Mahomes kalau mau suka sama dunia NFL cuman kalau wide receiver banyak yang bintang-bintang kayak Justin Jefferson, James Rodgers. Cuman gue juga menyarankan sih nonton Cooper Cup ya. Cooper Cup yang musim 2000 Stephon Diggs. Ya, Stephon Diggs. Nah, cuman yang kalau sekarang kan Cooper Cup. Nah, lu nonton highlights Cooper Cup tahun 2021. Iya, pas dia triple crown. Wah. Gila, dia kayak lari dikit dapat bola, lari gocek-gocek dapat touchdown. Itulah pemain kalau dia bermain dengan menggunakan sistem yang tepat. Nah, iya, Cooper Cup. Gue memang kalau Cooper Cup gue ngefans. Gue beli baju-baju Rams gara-gara Cooper Cup doang. Jujur gue. Soalnya memang kalau gue tuh suka dunia American sport gara-gara Lakers kan. Berarti gue apapun yang base-nya Los Angeles gue pasti suka. Gitu sebenarnya gitu. Kayak Dodgers agak suka gitu. Walaupun tadi kita bukan akamsi. Sebenarnya daripada Chargers gue memang lebih suka si Rams gitu. Nah, iya. Kalau gue, tapi gue nggak tahu kalau lu pribadi lebih suka Chargers atau Rams kalau lu? Kalau gue ya. Iya, Dil. Kalau gue secara tim Rams. Kalau jersey Chargers, lu suka warna biru muda itu ya? Itu keren sih. Namanya tuh powder blue gitu. Tapi keren tuh. Biru muda sama kuning itu kan? Iya. Jadi waktu itu pas yang London Games, gue hampir beli topinya si Chargers ya. Karena kan keren banget biru muda sama kuning terus petir gitu. Wah, tuh kayak keren gitu. Keren, tapi tidak bisa. Gue lebih Rams sih jujur gue. Tapi ini sih yang gue ini ya. Kan gue liat di sosmed. Cuman gue juga ada saudara di LA kan. Gue tuh tanya kenapa sih Rams fansnya lebih banyak daripada Chargers ya, katanya Chargers kayak Clippers kayak timnya ada tapi fansnya ya nggak sebanyak Rams gitu, apalagi kan Ramsnya juara kan. Jadi makin besar ininya. Dan technically juga Chargers kan technically ini ya numpang ya. Iya, di SoFi. Sebenarnya SoFi kan dimainin sama dua tim ya, Chargers sama Rams. Jadi ya kayak NBA sebelum Clippers akhirnya sama-sama di Staples. Sama-sama di Staples. Dan sebelumnya pun ketika SoFi belum jadi, Chargers tuh mainnya di lapangan bola, main di stadionnya Galaxy, LA Galaxy, Dignity. Namanya Dignity Sports apa gitu. Nah, mereka mainin di situ. Sebelum ini kan sambil nunggu SoFi dibikin kan pas itu Rams mainnya di LA Coliseum yang tempatnya Olimpiade. Iya, benar. Dan secara prestasi kayak masih Rams juga sih. Iya, Chargers belum pernah juara. Ya, sama kayak Clippers kagak pernah juara. Iya, Lakers udah, Clippers kan anak bawang. Iya. Tapi ya gue biasa kayak gitu-gitu gue hati-hati sih. Kalau belajar dari Manchester City kan, wah ternyata City langsung tergantung investor aja. Siapa tahu Chargers dapat investor gila atau apa, beli pemain yang bisa aja gitu. Kayak Clippers kan tiba-tiba mulai memperbaiki ya, walaupun tetap aja ya. Nggak bisa tetap begitu. Tapi emang kalau gue Rams sih karena Cooper Cup doang gitu ngefansnya. Dan kalau misalkan di NFL sendiri, misalkan tadi kita kembali lagi soal kalian mau menikmati apa segala macam. Sebenarnya nonton Rams sendiri kita bahas juga tuh di episode sebelumnya. Sebenarnya Rams oke lah di playoff kemarin kalah gitu. Tapi di musim nanti selanjutnya nih, itu tuh sebenarnya nonton Rams tuh bakal seru banget. Karena memang secara defense kita udah bahas juga. Defense-nya dia yang menyerupai defense-nya Eagles kan. Sama-sama kuat apa segala macam. Kalau misalkan Mahomes lagi yang berprestasi gitu di musim depan, Rams tuh bisa menghentikan loh. Nah, lu gimana tuh? Karena kan gini, kan kemarin gue udah bilang Aaron Donald pensiun. Iya. Yang penggantinya 3. Iya. Kobe Turner, Braden Fisk rookie sama Jared First rookie juga karena kalau menurut lu gimana? Iya, defense-nya nih. Secara defense kemarin ketika draft tahun lalu tahun 2024 kenapa akhirnya mereka Rams itu ngedraft Jared First di first round sama Braden Fisk di second round, itu memang tujuannya untuk ngegantiin Aaron Donald. Cuman kalau ngegantiin Aaron Donald, sesosok Aaron Donald yang udah OP itu memang susah. Iya benar. Tapi ya maksud gue ketika mereka ngedraft dua pemain itu, mereka juga gradually bakal membangun sistem around them, membangun sistem di sekitar mereka gitu. Jadi makanya ketika Jared First di draft tuh gue personally senang banget karena satu, dia secara fisik dia gede, tinggi lah. Iya. Wingspan-nya juga lebar. Jadi otomatis ketika punya tangan yang lebar dan fisiknya tinggi, otomatis dia bisa nge-pressure lawan, nge-pressure offensive line. Jadi otomatis ada satu yang bisa di-cover dari kekurangan Aaron Donald di tahun lalu. Dan di second round mereka drafting Braden Fisk yang gede juga, posisinya sama kayak Aaron Donald, defensive tackle. Nah, itu menjadi salah satu puzzle yang komplit lah untuk melengkapi apa yang ditinggalin sama Aaron Donald.
Makanya ketika harus digantiin 3 orang ya, gila juga. Sampai 2 sampai 3 karena memang impact-nya Aaron Donald memang sebesar itu sih. Iya, yang kayak tadi gue bilang, lu cari foto Aaron Donald, 1 orang dijaga 3, yang jagain dia 3 orang. Ya. Tapi kalau musim depan Rams gimana nih menurut lu nih? Kan lu udah ngelihat musim kemarin nih, udah lewat juga, udah masuk playoff juga, udah kalah juga. Tapi kalau lu ngelihat musim depan potensinya gimana nih Rams nih? Gua sih agak sedikit meragukan di sisi offense-nya karena rumor Matthew Stafford mau itu tuh juga lumayan kenceng. Ya kita bahas tuh, benar. Terus juga lumayan kenceng, cuman ya sebenarnya kalau untuk siapa quarterback gue masih percaya sama Stafford karena sistemnya masih jalan dan wide receiver ya oke lah, wide receiver menurut gue masih bisa bongkar pasang gitu. Udah ada Puka Nacua, wide receiver 2 dan 3 sekarang masih bisa dibongkar pasang gitu, cari siapa di free agency atau mau trade segala macam masih bisa karena sistemnya udah ada. Kalau misalnya sistem udah ada, pemain juga bisa jalan gitu. Cuman memang isu yang agak krusial tuh ketika di secondary line di defense. Oh, secondary-nya ya? Secondary itu adalah posisi defensive back dan juga safety. Itu memang masih menjadi PR sebenarnya. Iya. Jadi ketika kalau misalkan menghadapi bola-bola atas dari offensive lawan itu masih agak keteteran tuh sebenarnya. Oh iya. Masih agak keteteran. Makanya ketika kemarin waktu lawan Eagles di playoff, itu Rams itu kalah dengan bola-bola Jalen Hurts yang jauh. Oh gitu. Itu udah kelemahannya Rams musim lalu tuh ya. Nah, Stafford kenapa mau di-trade sih? Nggak tahu ya, gue ngeliat di forum-forum di Reddit, di Twitter, fans Rams yang ada di LA itu kayak ngerasa udah cukup lah sama Stafford gitu. Karena kayak umurnya juga ada 37. Udah tua, udah sempat cedera juga kan. Jadi kayak mereka ngerasa kayak udah waktunya ganti QB gitu. Ganti siapa? Maksudnya mau dari draft? Nah itu dia yang available siapa, yang mau di draft siapa, yang mau di trade siapa itu belum ada tahu. Gitu. Oh gitu. Belum ada ini. Karena kemarin sempat ada beritanya Baker Mayfield. Oh susah nggak bakal itu pas. Cuman kemarin sempat ada beritanya itu Stafford udah diizinin sama Rams buat kayak ngobrol-ngobrol aja dulu sama tim lain. Cuman ya, buat sepik dulu kayak itu di sana kosan berapa sih gitu. Tempering. Iya, makan berapa sih situ gitu kan. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Cuman ya buat yang ngobrolan ternyata belum boleh gitu. Oke. Nah, cuman kemarin nih, gak kemarin tadi nih gue sebut ya biasa kan namanya media juga boleh menggoreng-goreng ini kan. Ternyata Stafford katanya ada yang bilang ada kemungkinan ini Stafford di trade ke Jets, Rodgersnya ke Rams. Gitu. Apaan nih? Wah aneh banget sih. Itu dia, gue juga namanya juga media kan. Oh malah lebih caur ya. Kasian Rams ya. Terus betul gak ada lagi? Betul gak di trade kemana? Ke Steelers, sumpah. Loh lebih aneh lagi. Sumpah, ngapain kita ada Stafford? Iya gak, gue mau pas liat gitu kayak ya elah masa QB veteran lagi main udah Russell Wilson udah ada, masalahnya udah Justin Fields, udah mendingan pakai Justin Fields aja. Takutnya yang gue itu kayak media-media tahu kan kayak NBA centel mal. Ya model-modelan gitu ya, ada kepancing ya gitu. Kita udah Russell Wilson aja udah kapok, lagi Stafford lagi udah tua. Makanya Russell Wilson tidak mengurangi rasa hormat kita lah ya dengan Russell Wilson. Emang bisa dibilang one of legend lah. Tapi ya udah, Stafford juga bisa jadi one of legend tapi jangan masuk Steelers. Kita kalau Steelers kita butuh QB yang muda, fresh dan langsung ngasih impact ke timnya. Justin Fields lah. Iya Justin Fields, makanya Justin Fields nih. Gue maunya Justin Fields kalau Steelers ya itu cerah sih. Tinggal sistemnya dibangun aja kalau dia masuk kan. Gitu. Jadi belum ada potensi. Oh nih mau ditukar siapa belum ada nih ya dari lu radar-radarnya. Kalau lu sendiri deh pengennya siapa? Kalau yang gue menggantikan Stafford yang paling pas untuk Rams dengan sistemnya siapa? Atau enggak QB impian lo masuk situ? Lamar Jackson. Buset, susah gak bakalan. Ya kan namanya juga ngayal. Iya, tapi kok boleh deh gini, ngayal tapi yang masuk akal ya. Nah, itu siapa coba? Yo. Gua kalau mau ngayal harus ngeliat sistemnya Sean McVay dulu sih gitu. Karena karena gua di Rams itu juga udah terinfluence dengan Sean McVay gitu loh. Dengan sistem yang udah dia bangun. Jadi sistemnya Sean McVay di Rams itu adalah dia banyak heavy di lari. Tapi ketika saat dibutuhin dia harus bisa passing. Gitu. Jadi ketika passing kebanyakan mainnya itu adalah play action. Oh jadi mau nyari QB yang modelan begitu. Yang dibilang hybrid enggak terlalu hybrid banget kalau misalnya modelan kayak Jalen Hurts, Patrick Mahomes tuh enggak begitu banget. Cuman ketika dia harus bisa di situasi-situasi sulit dia harus bisa keluar. Lamar Jackson. Oh enggak, gue malah enggak pengen Lamar Jackson. Gue personally malah pengen Jalen Hurts.
Kalau boleh gue mau jalan harus kalau gue gitu karena namanya ngayal dan memang gue emang seneng banget sama Jones dari awal dia di draft sih karena kan dia punya kayak Cinderella story lah, dia datang dari bukan sedih sih, dia kan awalnya di kampus terbaik Amerika college football di Alabama, terus dia pindah karena nggak dapat main, pindah ke Oklahoma, terus dia ketika di draft stocknya itu turun, dari second round kan turun, akhirnya di draft sama Eagles. Ya itu ada story-storynya itu yang membuat wah gue seneng nih sama orang pemain, dan dia kan kayak walaupun jago tapi dia tuh humble, stay grounded. Jalan hard ya. Iya jalan suka misalnya nonton interview dia ya di GQ Sport tuh. Dia tuh lebih banyak hemat gitu. Dia beli mobil, dia nggak beli mobil baru, dia beli mobil bekas gitu kan. Itu kayak wow, orang ini sangat humble sekali, sangat legowo, bukan legowo sih, kayak sangat ya humble lah gitu. Sama ini juga kan dia yang di GQ, gue pernah nonton yang di How to Spend My First 1 Million, ya, ini kan bayarin tuition saudaranya kan, uang sekolah adiknya tuitionnya gitu, uang kuliah. Itu gitu. Impian lu tuh ya. Tapi kalau lu Dil, yang paling masuk akal QB kalau ngeliatin Stafford buat Rams siapa? Siapa ya? Iya, siapa lu? Duh, gue bingung sih karena free agency tahun ini QB-nya nggak yang menarik, cuman yang ya gue tunggu cuman Stafford, cuman yang lain kayak kurang menarik gitu. Misal Rams nahan Stafford 1 tahun lah. Karena nanti 2026 QB-nya tuh bagus lagi. 2025 nih nanti ya kalau dekat draft kita bahas ini ya rookie ya. Pas draft ya. Iya. Nah, jadi tuh 2025 QB-nya kurang. Nah, 2026 ini ya siapa tahu tiba-tiba Rams mau tanking kan. Tanking kan ini tuh sengaja payah biar dapat pick tinggi ya. Siapa tahu mau ngambil keponakannya Peyton sama Eli Manning? Enggak akan ngambil Archie Manning juga sih. Susah ya. Rams itu enggak bakal tanking sih menurut gue. Iya. Ya tetap berusaha, maksudnya secara rekor enggak akan yang tiba-tiba enggak masuk playoff sih kayaknya ya. Tapi ini sih dengan gue lihat sejarah GM-nya Rams last night. Ini ini ya ada fakta yang mungkin yang baru nonton NFL dan yang udah nonton NBA dan lain-lain paham draft. Ini kalau gue kasih tau langsung demi apa serius gitu. Rams dari tahun 2017 kan? Setelah mereka ngedraft Jared Goff di tahun 2016, dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun nggak punya first round pick. Tuh gila tuh. Tapi hasilnya ya bagus-bagus aja. Bukan bagus sih, lebih kayak konsisten. Iya karena memang tim big market sih emang pasti begitu sih, lebih konsisten ketimbang small market gitu. Kalau Los Angeles itu kita misalkan ngomongin Los Angeles atau enggak ya kalau New York sih nggak tim basket ya, nggak tim NFL-nya terpuruk. Tapi kalau Los Angeles ini nggak bisa, emang pasti biasa sejelek-jeleknya Lakers tetap bagus gitu. Memang nama LA memang sudah menjual sih. Iya, maksudnya kayaknya mereka tuh kayak ada semacam obrolan WhatsApp grup gitu ya. Kalian para tim-tim Los Angeles nih jangan malu-maluin lah, turis banyak nih di sini nih. Lu jangan bikin Rams terpuruk gitu dong kayak Detroit atau enggak kayak New York gitu. Lu yang bener lah gitu. Kayaknya ada grup WhatsApp antar owner sama lu. Sih. Lu Dodgers lagi jelek, Ohtani lah gitu. Jadi kayaknya tuh memang ini ya Los Angeles tuh nggak pernah ada yang terpuruk gimana. Era keterpurukannya semenjak Kobe nggak main aja. Itu pun sebentar aja kan. Sebentar. Kayak nggak lama gitu. Nggak lama tapi bersinar lagi gitu. Mereka butuh siapa nih? LeBron butuh siapa gitu. Cuma setahun doang kalau nggak salah. Habis itu datangin LeBron kan. Setahun atau 2 tahun gitu. Kalau nggak salah ada eranya Nick Young kayak gitu-gitu. Eranya si D'Angelo Russell. Tapi mereka masih tetap dapat kayak D'Angelo Russell apa. Walaupun kadang-kadang yang di draft tolol-tolol gitu ya. Lonzo Ball. Nggak, tapi mereka tuh tetap di situ gitu, nggak yang tiba-tiba paling bawah gitu, enggak. Makanya kalau tadi Rams dari 2017 sampai sekarang tetap konsisten ya, karena tim big market aja. Sebenarnya ada lagi satu faktor yang menurut gue paling signifikan di American Sport itu adalah peran general manager. Nah itu peran general manager itu kalau di American Sport itu sangat signifikan ya. Maksudnya memang kerjanya memang di balik layar gitu. Cuman general manager itu yang ngebangun bagaimana sistem di dalam tim itu berjalan semuanya. Jadi apapun yang mereka lakuin ya itu yang sangat improvementnya besar gitu. Makanya ketika kayak NBA contohnya dengan sama Rob Pelinka gitu dengan Lakers, ya walaupun dengan datang LeBron akhirnya dengan
si Rob Pelinka juga bisa datengin piece-piece-nya juga yang bisa ngebantu LeBron. Iya. Nah, kalau di Rams itu juga dengan GM kan namanya Les Snead ya. Iya. Itu dia bekerja keras juga gimana caranya walaupun nggak punya first round. Ketika di draft di later round di round 2 sampai round 7. Gimana caranya bisa ngambil pemain yang bagus tapi hidden gem. Ibaratnya diamond in the rough gitu. Hidden gem. Hidden gemnya. Nah, Cooper Cup itu dulu diambil di round ketiga. Yang which is letter terbawah kan. Oke. Jadi makanya salah satu contohnya adalah yaitu Cooper Cup. Terus ada Pukanacua kemarin Bukan di 5th round ya? Di ronde kelima. Di ronde kelima loh. Makanya Rams itu bisa konsisten juga karena mereka berhasil Scouting. bisa scouting di round-round bawah. Iya. Oh itu enggak Lakers sih enggak sih tolol sih. Iya, waktu itu tolol sih. Lakers itu tolol banget. Tapi itu pembahasan soal Rams ya karena Nuhani fans Rams jadi kayak gitu detail ya. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan juga yang kita udah menjanjikan kita akan baca-bacain karena memang banyak juga yang request minta dibacain juga. Kita mah asal dengan kata netizen. Kalau bisa ada request mau datengin siapa? Bang Tufel lagi. Iya Tufel. Ada Tufel pasti ada episode selanjutnya. Pasti ada Tufel mah tenang aja kalau Tufel kan sekarang dia bilang kerjaan dia lebih longgar. Oh iya. Lebih santai. Oh ini ada yang bilang nih, Bang bisa kali Bang bikin video bahas LSU 2019 yang katanya the greatest college football team. Iya. Ya kira-kira kalau skuad LSU 2019 lawan dinastinya Kansas City Chiefs atau Eagles tahun ini menang siapa? Susah itu kalau mungkin yang belum gak ngikutin college football ya, kan gue di episode pertama udah bilang college football tuh ratingnya di atas NBA. Karena college football kan tentang pride gitu, orang alma mater gitu kan. Nah LSU 2019 itu gue setuju sih bisa dibilang salah satu tim terbaik dalam sejarah college football karena dulu ada Joe Burrow. Ada Jamar Chase, ada Justin Jefferson, dan lain-lain. Lu gila dengan nama Joe Burrow sama Jamar Chase aja udah gila itu. Itu nah. Cuman kalau misalnya dibandingin kalau misalnya diadu lawan Chiefs atau Eagles sih enggak jauh itu mah. Jauh tetap ya. Tetap beda. Kelasnya college sama NFL udah pasti jelas beda aja. Karena di college itu menurut gua no defense party deh, nggak ada kayak hampir nggak ada defense-nya gitu. Iya. Jadi kalau offense kan mainnya ya kayak NFL mirip, defense itu lebih lu harus lihat kayak individualnya gitu. Iya. Makanya college football kadang-kadang lebih entertaining ya. Apalagi kalau nonton kan ada drum band, jadi ada secara visual juga enak dilihat. Iya, itu juga orang-orang yang lulusan alma mater kan kayak contoh di Texas tuh Matthew McConaughey. Iya. Dia kan pada datang. Dia kalau misalnya match Texas tuh, Texas Longhorns datang mulu. Iya, selalu di depan terus duduknya. Iya benar-benar itu. Kalau college football itu emang pertandingannya kayaknya lebih menarik lah. Tapi kalau udah ngomongin NFL udah bener semua udah lebih padat, skill bodo amat menarik, yang penting menang bener gitu. Iya, jadi gini gitu. Lu kalau menurut gue ya, ini mungkin ada dikit cuman di dunia football ini kalau menurut gue kalau lu mau nonton cari seru nih, kayak wah nonton football seru banget nih gitu. College football menurut gue. Karena college football tuh ada drum band, terus juga drama-dramanya, terus juga rivalitas antar college. Ini salah satu rivalry college yang paling panas di Amerika nih. Ohio State lawan Michigan. Iya, pasti. Namanya aja nama juga kan the rivalry gitu kan, nama goreng-gorengan media gitu kan. The rivalry atau apa gitu kan. Biasanya tuh kan kita kan juga sempat kenal sama ini ya beberapa alumni dari Ohio State yang di Indonesia. Terus dibilangnya tuh kalau Michigan TTUN, that team up north gitu. Gila sampai dibilang kayak gitu, sampai nggak mau disebut nama tim. Nggak mau disebut. Ini ya kan biasanya kalau di NFL kalau prime time ada kayak introduction pemain kan, kayak misalnya Patrick Mahomes quarterback Texas Tech gitu kan. Kalau lulusan Ohio State namanya siapa? D Ohio State, ada D. Gila kan di sampai segitunya ya. Iya karena saking pride-nya itu loh. Pride-nya itu sama kampus. Jadi emang kalau mau nonton seru-seruan college football. Kalau mau nonton yang udah yang mateng, yang udah mainnya lu harus pelajarin bener-bener tuh gimana nih bisa kayak gini. Ya kayak kemarin NFL, gimana kok Mahomes bisa 6 kali sack padahal gak ada yang ngeblitz. NFL.
Iya benar, NFL tuh lebih bisa kalau mau belajar, nah itu bisa tuh dibedah-bedah nih kenapa kalau college football tuh ya funnya itu loh. Funnya itu loh, parah. Iya, itu sama kayak basket juga, kalau college March Madness tuh funnya itu. Tapi kalau lu mau detail strategi, ini IQ-nya gimana, pertandingan ini siapa yang kok bisa sih ini isolation doang menang, ya itu udah nonton NBA, udah bisa dibedah tuh. Nah itu. Tapi kalau nggak salah ada yang komen juga yang dia nanya, "Bang, ini ya bahas formasi bla 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 gitu ya. Gimana cara ini itu?" Dia ada yang bilang bahas NFL nih, ada ngasih ide pembahasan buat podcast kita. Bahas offense dan posisinya, bahas defense dan posisinya, bahas draft, trade sama salary cap-nya NFL sama off season movement. Tapi nggak apa-apa itu bisa satu-satu. Cuman gue mau ini relate ke Nuha kan. Dia bilang kan tadi kan lu nonton dari Maroon 5 tuh pelajarin gitu. Nah lu gimana cara belajar NFL dari pertama, terus paham rules-nya, paham pemainnya, paham sistem NFL, paham berita bla bla bla. Nah lu gimana? Biar sharing ke yang baru nonton NFL. Kalau gua gimana memulai, bagaimana ya aturan banyak banget ya. Aturan istilah-istilah tuh banyak banget yang jelimut lah di awal. Yang gua dengan resource yang ada YouTube, gua nonton apa ada American Football 1-on-1, American Football for Dummies, apa segala macam itu gue tonton semua tuh. Dan sambil itu juga gue juga ingoing sambil nonton game. Jadi ketika musim setelahnya di musim 2019 itu gue banyak banget nonton game NFL. Sekaligus gue menerapkan apa yang udah gue tonton di NFL 1-on-1 itu. Jadi ketika first down itu ini tuh namanya first down, second down tuh ini, terus ada DPI, ada defensive apa sih? Defensive pass interference, offensive pass interference. Ada banyak istilah-istilah yang rumit banget ya. Itu gue juga belajar juga sambil ongoing, sambil nonton gamenya juga gitu. Sama ini juga sih, gue mungkin bisa sharing dari gue ya. Gue juga pertama-tama nonton kayak, ini apa sih mainnya lempar-lempar, nubruk-nubruk dan lain-lain gitu kan. Cuman ada satu media yang menurut gue buat lo semua ya, kayaknya ini jump start nih, kayak loncat start biar lu paham NFL. Lu mainin game Madden NFL deh. Iya itu ngaruh tuh ya. Itu ngaruh banget sumpah. Gara-gara Madden. Nah itu kan. Ya main pakai Steelers. Nah itu makanya jadi tuh di Madden ya yang lu tonton di NFL ya lu mainkan di game ya mirip gitu. Jadi lu tahu rulesnya gimana, lu tahu first down tuh apa, ini garis kuning apa sih gitu. Jadi kayak gitu. Bahkan kalau di main Madden tuh bisa kalau misalkan kita misalkan lagi set gitu, masih belum mau ngelempar bola ke belakang gitu ya, ke QB-nya. Itu tuh kalau kita gerakin pemain langsung gak kena flag tuh. Jadi bisa ketahuan nggak boleh ternyata gerak duluan. Nah gitu. itu defendernya gitu. Terus kalau misalnya kalau lu udah paham main Madden, terus misalnya lu lihat ini defense nih kok kenapa di bagian kanannya kosong ya? Gue bisa kali suruh wear gue, lu lari lurus aja gitu biar gue lempar lob. Nah itu nanti itu sama kayak NFL, misalnya nih QB-nya ngeliat nih, kan pasti QB ngeliatin defense-nya. Oh ini kosong nih. Tadi dia ngasih tahu kode-kode ke WR ya kan, apa kayak kode bla bla atau misalnya dia nepok pala atau apa gitu. Mirip. Makanya jadi kalau gue sangat menyarankan main Madden sih. Iya main Madden tuh. Madden NFL. Kenapa tadi? Oh ya, tadi gue juga namanya kan kalau di Madden tuh kalau misalnya lu pada main jadi kan kayak ada kalau di formasi tuh kayak ada itu garis-garisnya itu kan, garis-garis di pemain. Nah itu tuh kan ada istilahnya kan ada running route ya, kalau bahasa Indonesia rute lari. Jadi setiap wide receiver di NFL tuh ada rute larinya masing-masing, jadi nggak bisa lari sembarangan, lari pun diarahin gitu. Pokoknya itu istilah itu namanya route tree kan, pohon route. Ini kalau gue sebutin pasti pusing nih. Contohnya kayak in, out, dig, go, come back, curl, blah 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 blah. Nah itu ribet. Cuman kalau lu mainin gamenya, jadi ini, itu post, corner post, Texas jadi apa. Ngerti. Jadi lama pertama pusing, tapi lama kayak lama ngerti. Jadi emang kayak Noah tadi bilang benar. Jadi lu harus main sambil nonton matchnya. Iya, jadi disambil. Karena kan kita juga di episode sebelumnya kita bahas nontonnya di mana, kita udah ngasih tahu tuh link-linknya. Dan ini ada juga sebenarnya yang komen, dia bilang NFL tuh selain banyak peraturannya Bang, istilahnya juga banyak. Tiap 5 menit iklan, tiap menit iklan. Jadi pertandingannya tuh satu pertandingan bisa panjang banget. Iya. Match NFL tuh ya gue memang mengaku ya 2 jam 3 jam banyak banget. Ibaratnya tuh iklannya tuh memakan 80% dari runtime NFL. Cuman ya gimana ya, NFL penghasilannya
yang paling gede dari iklan sih. Iya, dan NFL tuh jeleknya juga Bang, katanya nggak ada olimpiadanya. Nggak masuk olimpiade. Nah, kalau olimpiade itu agak susah. Kalau American football kan emang namanya juga American football ya. Nah, cuman mungkin ya nih kan kita kemarin sempat bahas yang tentang flag football. Iya. Nah, ini kan flag football kan udah masuk ke cabang olahraga di LA nanti tahun 2028. Oh iya. Dan sekarang dan sekarang Pro Bowl NFL itu mainnya flag football. Okay. Itu kan buat mengangkat flag football gitu. Iya. Nah, mungkin ini kali ya mungkin next episode atau kapan gitu kita bisa undang. Nah, jadi tuh di Indonesia ada asosiasi American Football Indonesia. Nah, mungkin nanti gue bisa mengajak pengurus atau mungkin ketuanya ke sini ya. Jadi biar buat kalian yang pengen main football tapi yang ya kan kalau football Amerika kayak gue bilang kemarin ya lu di tackle sakit. Apalagi lu belum pernah latihan yang latihan buat fitness buat jaga di hit gitu kan sakit. Jangan maksudnya jangan coba main kayak gitu. Nah, menggantikan flag football. Lebih enak. Mungkin nanti next episode gue coba ajak pengurusnya kali ya. Iya, boleh. Jadi ya biar lu tahu, oh ternyata tuh di Indonesia ada yang main flag football ya. Karena gue pas itu sempat jadi komentator tahun kemarin ada namanya Merdeka Ball atau apa gitu di Jogja. Ada timnya dari Papua loh. Begitu. Sumpah. Udah Sabang sampai Merauke gitu. Iya, makanya ya memang flag football ini harus di Indonesia harus ini sih lebih disosialisasikan. Iya gitu. Jadi karena pasti gue tahu kok pasti banyak yang pengen main football karena nonton NFL, cuman kan ya yang paling gampang aksesnya flag football. Iya, yang paling mirip ya juga ya. Gitu. Ya itu juga tadi ngomongin soal next episode ada yang bilang bahas dong Bang soal Dallas Cowboys, kenapa bisa valuasinya sedahsyat itu, sama bahas juga Bang jersey NFL. Kan jersey kita udah bahas tuh episode sebelumnya. Tapi soal Dallas Cowboys nanti memang di next episode kita udah ada tuh antriannya tuh ya. Nah, ya, itu kita dulu ya fans Cowboys gitu. Ini kayaknya nah gue mungkin teaser dikit ya. Menurut gue fans Cowboys itu sama dengan MU. Iya sama. Nah sebenarnya detailnya seperti apa nanti kita hadirkan aja. Curhatan kalian tuh udah kita tampung. Jadi nanti kan kalian udah tahu next episode mungkin ada yang tadi ketua flag football. Ya kayak gitu-gitu pengurusnya gitu ya. Sama fans Dallas Cowboys karena Dallas Cowboys ini secara franchise ini mereka besar sekali seperti Manchester United gitu. Iya. Tapi kelakuan sorry gue potong. Tapi kelakuan fansnya mirip kelakuan fansnya Cowboys mirip sama kelakuan fansnya MU. Nah, mirip. Itu dia gue. Nanti kalau misalkan datang nih fans Cowboys ini kan hari ini fansnya Rams. Nanti kalau datang fans Cowboys kalian lihat sendiri dah. Iya. Gimana gelagatnya gaya-gayanya lu bandingin dah tuh. Iya, pokoknya next year is our year. Nah, nih pokoknya tuh fans Cowboys setiap tahun pasti bilang this is our year. Ampel nih Cowboys itu kan terakhir juara tahun 95 ya. Iya. Nah, bener. tapi fanbase Cowboys tuh gila kenceng banget kan. Iya. Sempet tuh pas karena dinastinya sempat bersih gitu gila kan. Tahun awal 90-an sama tahun 80-an iya, atau 70-an. Berapa sekarang total 5 kali juara loh kan? Cowboys. Iya. Nah, Cowboys tuh di bawahnya Steelers di bawah gitu loh gila. Steelers sama Patriots. Nah. Iya. Sempet tuh pas draft tahun abis yang Eagles juara ya? Iya. Jadi kan abis itu draft, terus biasa kan draft kan suka ngundang-undang artis atau mantan pemain gitu kan. Terus ada mantan pemainnya Eagles, terus dia bilang Eagles juara gitu kan. Oh 2018 ya? Iya, terus dibilang hey Dallas gitu kan. Terakhir kali Dallas juara Super Bowl, para draft pick ini belum pada lahir loh. Ya ampun tuh. Itu di ghosting di tempat loh. Itu di ghosting di tempat loh. Itu gila, gue pas denger kayak gitu gue langsung ngakak kenceng banget sumpah. Iya makanya tuh Dallas Cowboys tuh kayaknya kalau ada tamu datang tuh seru banget. Iya kayak obrolannya panjang. Iya buat mungkin nanti fans Cowboysnya curhat udah lama nggak juara, mungkin pusing karena ownernya nih Jerry Jones ini kan. Iya. Kan dibilang Jerry's World. Terus kan julukannya Cowboysnya The American
Team. Gila. Belum lagi America's Team. Belum lagi pusing soal Dak Prescott-nya. Nanti kita banyak deh pokoknya. Tenang. Nanti next episode-nya pokoknya ditunggu aja teman-teman fansnya Dallas Cowboys kalau kalian mau lihat karena Dallas Cowboys juga bisa jadi pintu masuk kalian suka NFL juga. Dan nanti kita hadirkan. Thank you buat Nuha ya sudah datang perwakilan. Baju lu bagus juga gue baru ngeliat kelas ya kan. Fadil seperti biasa thank you. Jadi buat yang nonton thank you langsung komen di bawah nanti kita bacain di next episode-nya. Sampai bertemu di episode selanjutnya.